Di tanah Mesir yang megah, di bawah cahaya matahari yang menyinari sungai Nil, berdirilah sebuah istana menjulang tinggi, tempat raja paling angkuh dalam sejarah manusia berkuasa. Dialah Fir'aun, manusia yang berani berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Namun, di balik keangkuhan itu, Allah menyembunyikan sebuah cahaya suci. Cahaya itu bernama Asiyah binti Muzahim. Ia bukan hanya istri raja, tapi wanita yang memilih iman saat semua orang tunduk pada kekuasaan. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen dan share. Nambah ilmu, nambah iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asiyah berasal dari keluarga bangsawan Mesir. Ia dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena kebijaksanaannya dan hatinya yang penuh kasih. Fir'aun jatuh cinta padanya, bukan karena cinta sejati, tetapi karena ingin menundukkan semua yang indah di dunia ini. Asiyah hidup di istana termewah di bumi, tapi di balik permata dan keagungan itu, hatinya selalu kosong, seolah mencari sesuatu yang tak bisa dibeli dengan kekuasaan. Allah menggambarkan kemuliaannya dalam surah At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, ayat ini adalah bukti bahwa Asiyah adalah lambang keimanan yang tetap teguh walau hidup bersama manusia paling kafir di bumi. Suatu malam ketika Fir'aun menatap istananya yang megah, iblis datang dalam bentuk bayangan hitam. Ia berbisik di telinga sang raja, "Engkau adalah penguasa Mesir. Engkau bukan manusia biasa. Engkaulah Tuhan mereka." Fir'aun menatap dirinya di cermin emas, maka dia berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Quran Surah An-Nazi'at ayat 24. Tafsir Ibnu Katsir menuliskan, iblis berhasil menanamkan kesombongan dalam hati Fir'aun hingga matanya buta dari kebenaran. Namun di sisi lain, di ruangan istana yang sama, Asiyah sujud dalam diam, berzikir menyebut nama Allah. Ia tahu hanya ada satu Tuhan yang sejati. Suatu malam Fir'aun terlelap di kamarnya yang dipenuhi emas dan ukiran dewa-dewa Mesir. Namun tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya ia melihat sebuah api besar datang dari arah Baitul Maqdis, membakar seluruh rumah orang-orang Kipti, bangsa Mesir, namun tidak menyentuh satupun rumah Bani Israel. Fir'aun terbangun dengan napas tersengal, peluh dingin menetes di wajahnya. Ia langsung memanggil para tukang sihir, peramal, dan penasihat istana. "Apa arti mimpi itu? Apa yang akan terjadi pada kerajaanku?" teriak Fir'aun dengan mata liar. Seorang peramal tua menjawab dengan suara bergetar, "Wahai Raja Agung, telah tiba waktunya. Dari keturunan Bani Israel akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaanmu dan menggulingkan tahtamu." Sejak saat itu Fir'aun tak bisa tidur tenang. Ia gelisah setiap kali melihat bayi laki-laki. Maka keluarlah perintah yang mengguncang seluruh Mesir. Setiap bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Israel, bunuhlah, tapi biarkan perempuan hidup untuk menjadi budak kami. Dalam firman Allah surah Al-Qasas ayat 4. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Ia menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sungguh, ia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, perbuatan Fir'aun ini lahir dari ketakutan dan keangkuhan. Ia merasa bahwa takhtanya adalah segalanya dan ia takut kehilangan kekuasaan duniawi yang fana.
Maka ia menjadikan pembunuhan sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaannya, meski darah yang tumpah adalah darah bayi-bayi tak berdosa. Dikisahkan dalam Atsar dan tafsir para ulama bahwa iblis mendatangi Fir'aun dalam bentuk manusia. Ia berbisik ke telinga sang raja, "Wahai Fir'aun, jangan takut. Engkau bukan hanya raja, engkau adalah Tuhan bagi rakyatmu. Tidak ada yang boleh melawanmu. Siapapun yang akan lahir dan mengancammu, bunuhlah sebelum ia tumbuh." Bisikan itu menumbuhkan benih kesombongan yang semakin besar. Maka Fir'aun memerintahkan pembunuhan ratusan bahkan ribuan bayi laki-laki dari Bani Israel setiap tahun. Namun para penasihatnya mulai mengeluh, "Wahai Raja, jika semua bayi laki-laki dibunuh, maka siapa yang akan menjadi budak dan pekerja di masa depan?" Fir'aun pun berpikir lalu membuat keputusan kejam, "Baiklah, bunuh bayi laki-laki hanya pada tahun-tahun tertentu dan biarkan hidup pada tahun berikutnya." Asiyah sering mendengar tangisan para ibu Bani Israel yang anaknya dirampas. Ia menyaksikan darah bayi yang mengalir di depan istana. Hatinya luluh, matanya meneteskan air mata, tapi ia tak bisa melawan keputusan suaminya. Dalam hati kecilnya ia berdoa, "Ya Rab, lindungilah aku dari fitnah dan kekejaman ini. Tunjukkan padaku kebenaran di antara lautan kebohongan." Sementara itu, Allah telah menyiapkan rencananya yang agung. Di tahun di mana Firaun membolehkan bayi hidup, lahirlah Harun. Dan di tahun pembunuhan berikutnya, lahirlah Musa, sang utusan yang kelak mengguncang singgasana Firaun. Surah Al-Qasas ayat 7. "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkan dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari rasul-rasul." Ketika dayang istana membawa peti kecil berisi bayi yang menangis, Asiyah segera mendekat. Ia melihat wajah bayi itu bersinar lembut, menenangkan hati yang resah. Ia berkata kepada Fir'aun, Surah Al-Qasas ayat 9, "Dan berkatalah istri Fir'aun, bayi ini adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak." Padahal mereka tidak menyadari. Dan saat itu takdir Allah mulai bergerak. Dari tangan wanita salehah bernama Asiyah, lahirlah kasih sayang di tengah lautan darah. Setelah bayi Musa ditemukan di sungai Nil, kehidupan Asiyah berubah. Dalam tangis kecil itu, ia menemukan ketenangan yang tak pernah ia rasakan dari singgasana emas dan mahkota belian. Hari demi hari, Asiyah mengasuh Musa kecil dengan penuh kasih. Ia tahu bayi ini bukan sembarang bayi. Ada nur di wajahnya, ada kedamaian setiap kali ia menatapnya. Ketika semua orang melihat Musa sebagai anak angkat kerajaan, Asiyah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ia sering berdoa dalam diam, takut diketahui suaminya yang mengaku Tuhan. Tahun-tahun berlalu, Musa tumbuh dewasa dan keluar dari Mesir, lalu diutus Allah sebagai nabi. Saat Musa kembali membawa risalah tauhid dan menantang kekuasaan Fir'aun, getaran iman di hati Asiyah bangkit semakin kuat. Ketika Musa menampakkan mukjizat tongkat menjadi ular dan tangan bercahaya, Asiyah menangis diam-diam. Ia berkata dalam hati, "Inilah kebenaran, inilah Tuhan yang sebenar-benarnya, bukan suamiku yang sombong itu." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 32. "Masukkan tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih bercahaya tanpa cacat." Itulah dua bukti dari Tuhanmu kepada Fir'aun dan pembesarnya. Asiyah mulai beribadah diam-diam, menyebut nama Allah dalam sujud rahasia di kamarnya, jauh dari mata-mata istana. Hingga suatu hari rahasia itu terbongkar. Di
Dikisahkan dalam tafsir Al-Qurtubi dan Ath-Tabari bahwa Fir'aun mengetahui istrinya telah beriman kepada Tuhannya Musa setelah salah satu pelayan istana mengadu. Fir'aun murka. Ia memanggil Asiyah ke singgasana. Suaranya menggelegar seperti petir di ruang marmer. Wahai Asiyah, apakah benar engkau telah meninggalkan agamaku dan menyembah Tuhannya Musa? Asiyah menatapnya tenang. Matanya lembut tapi penuh keyakinan. Aku tidak menyembahmu, wahai Fir'aun. Aku menyembah Allah, Tuhan Musa dan Harun, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Fir'aun terdiam. Semua mata tertuju pada Asiyah. Ia, raja yang ditakuti seluruh Mesir, kini ditentang oleh istrinya sendiri dengan kalimat paling tajam yang bisa diucapkan seorang hamba. Fir'aun memerintahkan agar Asiyah diseret dari ruang istana. Ia tidak lagi dipanggil permaisuri, melainkan pengkhianat. Ia diikat di tiang besar di halaman istana, di bawah terik matahari Mesir yang membakar. Para pengawal memukulinya, mencambuk punggungnya, namun ia tidak menjerit sedikit pun. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Ketika cambuk mendarat di tubuhnya, ia memejamkan mata dan membaca doa ini. Dan Allah memperlihatkan kepadanya rumah di surga, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka Asiyah melihat tempat tinggalnya di surga, hingga rasa sakit dan siksaan dunia menjadi ringan baginya. Fir'aun melihat wajah istrinya tetap tenang, bahkan tersenyum di tengah derita. Ia berteriak, "Lihatlah, Asiyah sudah gila. Ia tersenyum saat aku menyiksanya." Tapi sebenarnya sebagaimana diriwayatkan dalam hadits dan tafsir, malaikat telah menaunginya dengan sayap-sayapnya dan Allah telah memperlihatkan rumahnya di surga hingga ia wafat dalam keadaan ridha. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Hatim. Siksaan itu berlangsung lama hingga akhirnya Asiyah menutup mata untuk terakhir kalinya. Bibirnya tersenyum, ruhnya diangkat oleh malaikat dalam keadaan bersinar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita yang paling sempurna imannya adalah Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Hadis riwayat Tirmidzi. Asiyah tidak mati dalam kekalahan, tapi dalam kemenangan abadi. Ia menolak kerajaan dunia demi rumah di sisi Allah. Kisah Asiyah mengajarkan kita bahwa iman sejati tak memerlukan dukungan dunia, bahwa wanita bisa menjadi mulia bukan karena siapa suaminya, tetapi karena siapa Tuhannya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tegar dalam iman dan menempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga hati kita dari tipu daya iblis dan meneguhkan iman seperti iman Asiyah di istana Fir'aun. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.